Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak semuanya, Pak Vicky ucapkan selamat datang di MTS Ma'arif Sidomukti Kebomas Gresik. Mudah-mudahan dalam keadaan pandemi ini kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan, kenikmatan, dan tidak lupa lagi kita tetap berada dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Baik, nama saya Pak Azharul Rafiki. Cukup kalian semuanya manggil Pak Vicky. Alamatnya di Peganden Pelis, Manyar Gresik. Nomor HP sudah ada. Nah, kebetulan Pak Vicky di sini MTS mengajar pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 7 dan kelas 8 dan pelajaran Aswaja kelas 7 dan 9. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran terlebih dahulu marilah kita membaca doa awal masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita belajar Al-Qur'an hadis. Maka terlebih dahulu kita semuanya mengenal terlebih dahulu tentang apa makna dari Al-Qur'an. Yang pertama, secara bahasa Al-Qur'an itu adalah bacaan, diambil dari kata qara'a, ya, qara'a yaqra'u Qur'anan. Kemudian secara istilah Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, bernilai ibadah bagi yang membacanya. Ya, kemudian Al-Qur'an itu sendiri diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, berada di Gua Hira, yang mana Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian usia Nabi Muhammad pada waktu itu mencapai usia yang ke-40 tahun. Baik, anak-anakku semuanya, Al-Qur'an dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri di surat An-Nas. Nah, Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling mulia bagi Nabi Muhammad dan diikuti oleh seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Baik, secara keseluruhan Pak Vicky hanya sedikit meringkas apa saja yang disebut daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an terdiri dari 30 juz, kemudian di suratnya ada 114 dan terdiri dari 6.666 ayat. Nah, Al-Qur'an apabila kita baca tentunya akan dapat menilai ibadah kebaikan sebanyak 10 kali kebaikan, di mana satu huruf itu bernilai dari 10 kebaikan. Kemudian Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tidak secara langsung, akan tetapi secara berangsur-angsur. Ya, dalam waktu selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Nah, tentunya Al-Qur'an diturunkan di muka bumi ini memiliki tujuan antara lain yaitu sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia, dan tentunya sebagai kabar gembira bahwa adanya surga bagi orang yang beriman dan adanya neraka bagi orang yang tidak beriman. Nah, Al-Qur'an itu sebagai pembimbing manusia kepada jalan yang benar. Al-Qur'an jadikan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Dan yang terakhir, Al-Qur'an sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Baik anak-anak semua,
untuk lebih mengenal daripada Al-Quran, ini Pak Fikih hanya meringkas secara umum terkait dengan apa itu makna Al-Quran, kemudian sejarahnya Al-Quran, dan tujuan Al-Quran itu diturunkan. Baik anak-anak semuanya kelas 7 yang berbahagia, di sini Pak Fikih akan memberikan tips agar kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya sering-seringlah kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran juga sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penyembuh bagi siapa saja yang mengalami kesulitan, mengalami kurang sehat. Maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Baik anak-anak semuanya, demikian materi Al-Quran hadis secara singkat ini. Nanti Pak Fikih akan menyambung materi-materi berikutnya. Untuk itu anak-anak semuanya, materi ini cukup dicatat di buku tulis Al-Quran hadis, nanti bisa dipelajari lagi di rumah. Itu saja anak-anak semuanya, materi secara singkat, secara umum pelajaran Al-Quran hadis pada bab pertama ini. Dalam pertemuan yang pertama ini nanti kita akan sambung di materi-materi berikutnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.